Oke, selamat pagi. Pagi, Apa kabar? luar biasa, alhamdulillah, yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa Tuhan Yesus sampai kami belajar bukalah hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang diajarkan Bapak Ibu kami kepada kami. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak mau ngecek kehadiran kita. Ada yang tidak hadir? Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu dulu, yaitu lagu wajib nasional. Bergembira semua, bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 1 ya, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 5. Dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah membaca teks bacaan, anak-anak dapat menentukan ide pokok pada masing-masing paragraf dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati gambar, ya, anak-anak sekalian dapat membuat bagan sederhana tentang ciri hewan vertebrata dengan benar. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita melakukan tepuk PPK. Ayo. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Pada pembelajaran kita sebelumnya kita sudah pelajari tentang organ gerak. Apa itu organ gerak? Organ gerak adalah alat untuk bergerak, alat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, coba perhatikan gambar itu. Gambar apa itu? Kelinci, Pak. Gambar apa? Kelinci, Pak. Kelinci. Kelinci bergerak dengan apa? Kaki, Pak. Bagaimana cara kelinci ini bergerak? Oke, sekarang kita perhatikan dulu yuk pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, di bawah kandang kelinci, Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan. Edo pun mengambilnya. Kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi gerakannya berbeda ya. Kelinci bergerak lincah, berlari, dan meloncat. Sedangkan siput bergerak dengan sangat pelan. Mengapa bisa begitu ya? Gumam Edo penasaran. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati kedua hewan berikut ini, yaitu kelinci dan siput. Nah, kelinci dan siput ini memiliki perbedaan saat bergerak. Apa sih perbedaannya? Mari kita temukan bersama-sama. Nah, kelinci itu termasuk dalam hewan vertebrata atau memiliki tulang belakang. Nah, kelinci ini gerakannya sangat lincah dan cepat. Kelinci ini berpindah tempat dengan cara berlari, berjalan, dan meloncat. Kelinci ini berkembang biak dengan beranak atau melahirkan. Sedangkan untuk siput ini termasuk hewan tulang lunak ya. Nah, di sini vertebrata atau tidak bertulang belakang. Nah, gerakannya lambat, berpindah tempatnya seolah-olah merayap. Tubuh siput itu dilindungi cangkang yang sangat gerak atau keras yang biasanya disebut dengan rumah siput. Nah, siput ini berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, adik-adik yang hebat, mari kita amati organ gerak siput berikut ini. Nah, di sini siput itu organ geraknya adalah
kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar seperti ini adik-adik. Nah, fungsi utama kaki perut ini apa? Fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Nah, adik-adik yang hebat, di sini ada bacaan nih. Siput bukanlah hewan lemah. Siput juga dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Sebenarnya siput itu memiliki kelebihan dan keistimewaan. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Berdasarkan bacaan di atas, kita bisa menemukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1 nih, ide pokoknya adalah siput itu menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Itu ide pokoknya. Lalu kalimat pengembangnya adalah kalimat berikutnya. Nah, adik-adik, kamu telah berhasil menemukan dan menuliskan ide pokok dan kalimat pengembang. Nah, sekarang kalian bisa menuangkan isi bacaan di atas ke dalam sebuah gambar cerita. Yang pertama adalah corak realis. Nah, realis merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Lalu corak yang kedua adalah karikatur. Nah, karikatur itu apa? Karikatur merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Corak yang berikutnya adalah kartun nih. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Corak berikutnya adalah corak dekoratif. Nah, dekoratif adalah gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya. Nah, coba perhatikan kembali apa yang ada dalam gambar ini. Ini adalah gambar kelinci dan siput. Nah, inilah tadi yang kita amati, yaitu hewan vertebrata dan vertebrata. Kelinci merupakan hewan vertebrata, yaitu bertulang belakang. Siput adalah hewan vertebrata, yaitu hewan tidak bertulang belakang. Nah, dalam paragraf hewan tadi kita dapat membaca paragraf yaitu siput bukanlah hewan yang lemah. Siput bukanlah hewan yang lemah. Dengan membaca kita dapat menentukan ide pokok. Ide pokoknya tadi di sini adalah siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikkan. Ide pokoknya ada pada baris pertama. Paragraf keempat. Siput memiliki pertahanan diri yang baik dan beradaptasi dengan lingkungan dan mempertahankan diri dari serangan predator. Oke, itulah kalimat utama atau ide pokok. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah kalimat selanjutnya. Hidup yang memperhatikan siput itu membuat satu gambar. Gambar yang kedua itu tadi termasuk dalam gambar ilustrasi. Coba, nah ini perhatikan jenis-jenis gambar ilustrasi. Yang pertama gambar apa itu? Yang selanjutnya, ini gambar apa? Karikatur. Gambar karikatur itu adalah gambar yang dilebih-lebihkan. Selanjutnya, yang ini gambar apa? Gambar. Ya, selanjutnya gambar dekoratif. Gambar ini adalah gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Berarti dengan demikian kita sudah dapat mengetahui jenis-jenis gambar. Oke, sekarang kita akan membuat model atau bagian sederhana organ gerak hewan siput. Bapak akan bagikan dari KBD. Nah, ini berkelompok, jadi satu untuk satu kelompok. Gak bisa dua, satu untuk satu kelompok. Perhatikan kemarin,
Di sini kita disuruh hanya menggambar, jadi kita buatlah gambar siput nanti. Dari sinilah kita nanti dapat membuat model atau bagan sederhana organ gerak siput. Sekarang anak-anak semua buat gambar model siput. Kalau sudah, sekarang kita masuk dalam membuat model atau bagan sederhana organ gerak hewan vertebrata. Kita tentukan waktunya selesai 25 menit ya. Kita siapkan alat-alatnya. RKBD-nya tadi silakan diisi baru kita bisa presentasikan ke depan kelas. Langkah-langkah kegiatan: siapkan bahan berupa tanah liat secukupnya dan potongan pakan. 2. Gambarlah badan sederhana organ gerak hewan siput. 3. Bentuklah bagian badan bawah siput. 4. Bentuklah cangkang. 5. Buatlah indera penglihatan atau tentakel. 6. Satukan seluruh sehingga terbentuk badan sederhana hewan siput. Ciri-ciri siput. Organ gerak siput adalah kaki perut dengan bentuk pipih dan lebar. Otot perut yang berfungsi sebagai alat geraknya yang akan mengangkat bagian tubuh siput dan menggerakkannya ke arah depan menggerak. Oke, bagaimana pendapat dari kelompok 1? Bagus, Pak. Bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Langkah-langkah kegiatan: 1. Siapkan bahan berupa tanah secukupnya dan potongan papan. 2. Gambarlah organ sederhana organ gerak hewan siput. 3. Bentuklah bagian badan bawah siput. 4. Bentuklah cangkang. 5. Buatlah indera penglihatan atau tentakel. 6. Satukan seluruhnya sehingga terbentuklah bahan sederhana. Oke, bagaimana dari kelompok 2? Bagaimana? Bagus, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus. Oke, dengan demikian berarti kita sudah bisa membuat daripada organ gerak hewan siput. Anak-anak sekalian, dari tadi pembelajaran kita sudah kita lakukan ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita, setiap paragraf mengandung ide pokok dan kalimat pengembangan. Nah, dalam setiap gambar yang sudah kita pelajari, yaitu gambar ilustrasi, ada 4 bagian. Yang pertama gambar realis, yang kedua gambar karikatur, yang ketiga gambar kartun, yang keempat gambar dekoratif. Dengan kita tadi menggambar hewan vertebrata, kita dapat membuat model atau bagan sederhana dari hewan vertebrata, yaitu hewan siput. Dari tadi juga kalian sudah membuat bahwa apa yang kita buat hari ini, yang anak-anak buat semuanya bagus. Sudah terlihat indera penglihatannya, juga kaki perutnya yang menjadi organ gerak hewan siput. Kita tadi sudah melaksanakan pembelajaran kita dan kita sudah membuat kesimpulan ya. Maka kita akhiri dulu pembelajaran kita untuk hari ini. Demikian pembelajaran kita. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, setelah yang mudah, berkatakan kami di dalam perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, amin. Oke, amin. Demikian pembelajaran kita. Kita akan lanjutkan pada minggu depan untuk pembelajaran kita selanjutnya dan tema berikutnya.
Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siapa? Oke, terima kasih.